kita akan masuk dalam firman Tuhan. Tema pada hari ini adalah tentang Last Supper. Jadi kita sudah masuk bulan April, di mana bulan April ini ada hari khusus dalam bulan April ini, yakni akan ada Paskah. Kalau kita ingat Natal, kita ingat juga Paskah. Karena itu banyak disebut ada orang Kristen napas yang muncul hanya saat di Natal dan Paskah. Betul itu, memang betul. Nanti saudara lihat dalam beberapa minggu ke depan akan ramai sekali dan kita semua tetap mengundang. Paling enggak mereka datang ibadah dua kali setahun. Ya kan? Nah sekarang kenapa bulan ini begitu penting? Karena ada 3 hari raya penting, yakni ada Minggu Palem, Hosana yang artinya Yesus selamatkan kami, minggu depan saudara harus hadir. Lalu saudara harus hadir lagi di Jumat Agung. Gereja juga mengadakan ibadah Jumat Agung. Pak Ketua tadi sudah siapkan orkestra. Jadi nanti akan ada orkestra dalam ibadah di hari Jumat Agung. Lalu ada ibadah kebangkitan hari Minggu tanggal 20 April. Ini adalah peristiwa-peristiwa penting Tuhan Yesus, persiapan, perjamuan kudus, dan disalibkan dan bangkit dari antara orang mati. Jadi jangan sampai kita tidak mengikuti akan minggu depan, hari Jumat, dan juga hari Minggu kebangkitan. Nah beberapa waktu yang lalu banyak orang Kristen mengupload ada film Last Supper. Dan semua banyak orang Kristen ikut nonton bersama, termasuk gereja JCC minggu lalu pada ikut semua nonton di Cibubur. Jadi heboh, mereka nonton ke bioskop tapi serasa ibadah. Jadi seru sih. Lalu foto-foto sama yang dagang-dagang makanan dan sebagainya. Jadi kita taruh itu sangat seru sekali. Nah dalam Last Supper itu ada kisah tentang bagaimana Yesus menetapkan perjamuan makan Paskah. Dan ini adalah acara yang sangat penting dan kita akan membahas pada hari ini. Tapi siapa yang menikmati libur lebaran 1 minggu ini? Boleh angkat tangan. Siapa yang menikmati yang enggak keluar kota boleh angkat tangan. Oh ya, enggak keluar kota. Kayaknya semua enggak keluar kota ya. Ya. Oke. Baik. Jakarta sepi sekali ya, Jakarta sepi sekali dan kemarin hari Jumat Bu Intan ada janjian sama orang datang ke rumah. Dan dia berkata, "Bu, saya masih di Cawang." Lalu Bu Intan santai-santai, dia kira masih 1 jam lagi baru nyampe. Enggak nyampe 15 menit, udah sampai di rumah. Jadi sangat enak sekali dalam waktu-waktu minggu lalu. Baik Bapak Ibu, kita akan mulai masuk ke dalam slide selanjutnya. Dan mari kita baca bersama-sama dari Matius 26 ayat 26 dan 27. 1, 2, 3. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, ini tubuhku." Ayat 27, sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini." Kita semua yang ke gereja dari kecil tahu ini adalah cuplikan ayat daripada perjamuan kudus. Tapi kalau saudara baca ayat ke-26, yuk baca sama-sama, ketika mereka sedang makan. Jadi ternyata itu di tengah-tengah makan. Apa yang mereka makan? Ada kambing, lalu ada roti sayur pahit. Nanti akan diperagakan dalam drama Jumat Agung. Sedang makan dan tiba-tiba Yesus berdiri dan mengangkat roti. Ya, jadi bukan perjamuan itu hanya makan roti dan anggur. Saudara, saya pernah ketemu orang begitu rohani, saya enggak makan apa-apa, saya hanya makan perjamuan kudus. Kurus saudara. Ya, jadi tetap makan, lalu di tengah itu ada perjamuan kudus. Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecahkannya. Roti diambil, lalu dia ambil cawan. Cawan itu kalau di orang Israel berisi anggur. Cawan ini, minumlah semua dari cawan ini. Yesus menginisiasi, menawarkan roti dan
anggur. Kisah ini pernah terjadi di Kejadian. Dalam kitab Kejadian. Jadi pertama kita melihat Yesus sebagai Tuhan kita memberikan roti dan anggur lambang tubuh dan darahnya. Tapi kisah ini pernah terjadi di dalam Kejadian 14. Di awal-awal Alkitab ternyata pernah juga terjadi. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Melkisedek, Raja Salem. Stop dulu. Siapa Melkisedek? Dia adalah seorang imam. Dia adalah seorang raja. Melkisedek adalah tokoh mistis di Alkitab yang muncul dalam Kejadian, muncul juga di Mazmur, muncul lagi di Ibrani. Ibrani menyebut dia punya umur nggak ada yang tahu. Ini orang mistis sekali. Dia imam maha tinggi Allah, Raja Salem. Kata Salem itu artinya Jerusalem. Yang sekarang kita sebut Jerusalem. Jadi Melkisedek inilah imam yang maha tinggi. Lalu kita sama-sama baca selanjutnya. Membawa roti dan anggur. Jadi imam dan raja Melkisedek ini sama seperti Tuhan Yesus. Membawa roti dan anggur kepada Abraham. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Jadi saya ulang ya, Melkisedek raja membawa roti dan anggur, juga ia adalah imam Allah yang maha tinggi. Jadi dia imam dan raja. Lalu ia memberkati Abraham, ayat 19 kita baca sama-sama. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abraham memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Ini cerita setelah perang. Melkisedek datang kasih roti dan anggur. Jadi setelah Abraham baru selesai berperang, Melkisedek membawa roti dan anggur. Lambang Tuhan Yesus. Kalau kita memperhatikan bahwa dalam Alkitab, dalam perjanjian baru, Yesus seringkali itu melakukan banyak hal di waktu makan. Kita lihat beberapa ayat ini. Kita lihat Matius 9 ayat 10, saya baca. Kemudian Yesus makan di rumah Matius. Datanglah pemungut cukai dan orang berdosa. Makan bersama-sama dengan dia, duduk makan dengan dia. Dan murid-muridnya. Lukas 7 ayat 36. Seorang Farisi mengundang Yesus untuk datang makan di rumahnya. Yesus datang ke rumah itu. Lalu duduk dan makan. Mari baca bersama saya. Lalu duduk dan makan. Duduk makan. Pesta kawin di Kana. Itu berbicara tentang makan minum atau tidak? Mujizat 5 roti 2 ikan. Duduk semua dalam kelompok dan makan bersama. Yesus diurapi minyak narwastu oleh seorang perempuan. Itu pada saat dia duduk makan. Bahkan terakhir sebelum disalib, perjamuan malam Paskah. Duduk dan makan. Dan Yesus bilang, ingatlah aku. Dia bukan ingatlah aku waktu disalib. Dia bilang ingatlah aku waktu perjamuan ini. Pada waktu apa? Makan. Saya lanjutkan. Mengapa duduk makan ini menjadi penting? Yesus memberikan pesan buat kita semua. Saya membaca artikel dari tadi malam, saya cek semua artikel, kadang saya masukkan. Saya tulis di sini, pada tahun 2016 dibuat sebuah survei di Inggris dan juga di Amerika Serikat. Saya percaya ini mewakili daripada Asia juga. 30 orang anak sampai umur 16 tahun. Dari 30 anak, 10 menyaksikan perpisahan orang tua. Bukan berpisah ke kantor ya. Berpisah orang tuanya, 10. 3 mengalami mental health problem, depresi, stres. 7 orang dibully. Udah berapa tuh?
10, 3, 7, 20. Satu, kehilangan orang tua. Sekarang kita lihat lagi. Kenapa duduk makan itu penting buat kita semua? Pesan hari ini. Ini adalah berbagai bentuk meja makan. Ya, berbagai bentuk meja makan, saudara lihat. Ada saudara ingat meja makan di rumah saudara? Ini contoh, ada yang isinya mainan, ada yang isi kamera, ada yang isi bola, ada yang isi laptop, ya. Kadang meja makan itu adalah meja terbesar biasa yang ada di rumah, betul Bapak Ibu ya. Dan memang beberapa waktu yang lalu di rumah kami, meja makan kami juga jadi meja belajar dari Joy. Meja belajar dan tempat dia nongkrong juga. Jadi, dan tempat Ibu Intan, ratu kami di rumah, menyimpan berbagai perbendaraannya. Dari madu, kue nastar, keripik singkong, semuanya ada di situ. Sehingga meja makan kami sudah tidak berbentuk. Satu waktu saya nyari USB. USB ternyata nyelip di dalam meja makan. Satu waktu kunciran istri saya ada juga di meja makan. Berbagai hal ada di situ. Nah, saudaraku, saya kasih survei lagi. Tahun 2013 di Inggris, sebuah universitas menanyakan terhadap beberapa puluh orang-orang homeless. Ini saudara bisa lihat di TEDx ya, TEDx. Dituliskan, hai kamu orang-orang homeless, dikasih uang lalu tanya, kamu tumbuh dewasanya bagaimana cara kamu makan dari kecil sampai besar? Dan dijawab, 65% menjawab. Duduk makan, nongkrong, entah di apartemen, di rumah, nongkrong di lantai, makan. Dan kedua, berdiri nyomot dari dapur dan makan. Lalu makan di kamar sebelah ranjang. Rata-rata seperti itu. Lalu mulailah universitas ini membuat sebuah survei di mana mereka mulai mengundang beberapa anak untuk duduk makan. Darren di mana? Kuping mana? Oh udah, masih Pak. Duduk dulu ya. Diundanglah beberapa orang untuk makan bersama. Beberapa anak dalam setiap minggu ada undangan makan. Mereka melakukan survei ini selama 2 bulan. Lalu diajak makan dan ada kadang-kadang anak yang sedih. Coba sedih dong, sedih. Ya, sedih. Kurang sedih. Kamu terlalu ganteng sih. Sedih. Gak usah nangis. Kurang bete aja. Masa teens gitu. Teens kan gak nangis sekarang kan. Teens bete aja gitu, bete. Nah, lalu ditawarin makan. Terima makan. Minum. Sudah. Langsung balik. Nanti balik lagi ya. Tidak ada komunikasi. Langsung habis makan, pergi aja. Setelah masuk bulan pertama. Darren, ini maklum ibadah 1, belum biasa. Baru coba. Ya duduk lagi makan. Tetap masih bete. Baru dia ngomong. Bilang, aku bete hari ini. Aku bete hari ini. Rangga. Why? Ada apa? Kamu mau cerita kah? Tulisan di universitas itu berkata bahwa dia
dia baru tahu bahwa papanya ternyata bukan papa kandungnya, tapi itu adalah papa tirinya dia yang baru ngaku. So it takes a month, dalam seminggu sekali, sehingga mulai ada komunikasi. Karena itu Yesus mengajarkan untuk kita ingat dalam keluarga, pakai meja makan kita, duduk makan bersama. Katakan amin. Survei, tadi saya cerita tentang orang homeless di London. Survei juga membuktikan keluarga yang duduk makan bersama, anggota keluarganya lebih tahan terhadap badai di saat mereka besar. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya lanjutkan. Mari kita baca bersama-sama. Lihat, ya kita baca. 1, 2, 3. Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku akan makan bersama-sama dengan dia dan ia bersama-sama dengan aku. Yesus itu mau makan, duduk bersama dengan saudara semua. He is willing, dia mau. Di dalam makan bersama, itu ada yang namanya sharing. Minggu lalu saya diundang ke gereja Bethany Sydney, karena udara yang dingin, terus kami di pesawat duduk di kelas ekonomi, itu saya duduknya di tengah, itu anginnya kenceng banget saudara. Saudara kalau naik ekonomi perjalanan jauh, jangan mau duduk di tengah. Beneran, ini rahasia dari gembala, jangan mau duduk di tengah, anginnya kenceng banget. Saya udah pakai jaket, anginnya masih tembus. Akhirnya saya pakai selimut tutup, udah kayak jilbaban begitu. Tetap anginnya masih kenceng banget, sehingga saya pilek sampai hari ini, masih flu. Sampai di sana saya diajak makan oleh orang-orang Indonesia di gereja sana. Lalu saudara lihat begitu banyak, mereka ajak kami makan. Pertama ajak makan di Chinese food, di Kingsford. Lalu kami diajak makan es bingsu ya, es bingsu itu ala Korea gitu, saya nggak tahu karena saya pilek, jadi saya udah gelap dah gitu ya. Tapi yang makan Intan, dia mewakili saya makan. Lalu kita diajak makan juga di Mr. Stoneball di daerah mana sih? Ya disitulah, saya juga lupa. Pada intinya dalam makan bersama itu ada yang namanya sharing. Sharing, saling memberi. Mari kita lihat ayat ini. Kata Yesus kepada mereka, marilah dan sarapanlah. Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, siapa engkau? Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan. Sekali lagi kita lihat, Yesus berinisiatif duluan. Mari baca ayat 13, 1, 2, 3. Yesus maju ke depan, mengambil roti, juga ikan itu. Yesus sharing. Ini kerupuk babi. Makan. Coba ASMR dulu. Ini pisang nih, pisang. Buka. Ya memang ini cara pendeta untuk mengulur waktu saudara. Biar. Ya, oke. Udah gak usah makan. Buat ibadah 2 nanti. Oke. Jadi dalam makan bersama ada sharing, minum lagi. Just like, tahukah saudara, setiap bulan nanti kita bersama-sama, Yesus duduk makan bersama saudara loh. Duduk bersama, dia kasih roti dan anggur, tubuh dan darahnya. Buat kita semua duduk makan. Dia bilang, kamu makan ya. Makannya, be strong ya. Lalu dia akan tanya, are you okay? Saudara ingat peristiwa ini? Yohanes 21, dia berkata, kamu punya lauk pauk cukupkah hari ini? Kamu cukupkah keuanganmu? Bapak Ibu, apakah di rumahmu ada makanan? Apakah di rekeningmu masih ada uangkah? Yesus itu peduli seperti itu. Apa kamu sedang sakit hati kah? Di dalam makan ini ada hubungan sharing
yang terjadi. Selanjutnya saya mulai masuk lebih dalam. Di dalam sharing itu ada persatuan hubungan. Kalau saya ajak makan Darren di sebuah restoran, pasti saya ada hubungan yang lebih sama Darren. Betul gak? Gak mungkin kan saudara gak ada hubungan apa, makan yuk sama gue yuk. Temenin aja gue yuk, siapa lu? Gue juga gak tahu, gitu kan gak mungkin. It has to be sesuatu dan dikatakan dalam sharing itu, dalam komuni, dalam perjamuan kudus itu ada yang ditujukan Tuhan Yesus adalah satu. Aku dan kamu adalah satu. Seperti Bapakku dan aku adalah satu. Karena itu dia kasih tubuh dan darahnya. Mari kita lihat 1 Korintus 10 ayat 16 kita baca. Bukankah cawan pengucapan syukur sama-sama? Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus. Bahasa Inggrisnya bukan cawan pengucapan syukur tapi the cup of blessing. Jadi waktu dia share itu, the cup of blessing, waktu diundang makan, diberikan. Ayo, blessing. Lukas 22 ayat 15. Mari baca bersama saya, 1, 2, 3. Katanya kepada mereka, aku sangat rindu makan Paskah ini bersama-sama dengan kamu. Jadi Yesus itu rindu untuk makan, duduk makan dengan Bapak Ibu semua. Bagian kita apa dalam sharing? Oke, saya sharing, saya bawakan kerupuk ya. Ini kan kerupuknya gereja kan? Pisangnya gereja. Jadi kamu berarti waktu makan tuh kamu cuma tinggal menerima. Kok menelan? Menerima. Menerima. Kamu tuh disuapin gitu. Oke, saudara. Keren. Ini udah bahasa Indonesia. Oke, jadi bagian daripada counterpartnya adalah menerima. Mari kita baca 1 Petrus 2 ayat 24. Dengan keras, 1, 2, 3. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Waktu saudara terima darah Kristus, saudara harus terima dengan iman. Oleh bilur-bilurnya aku telah sembuh. Terima dengan iman. Waktu kita percaya obat bisa menyembuhkan kita, kita juga percaya dong. Lewat perjamuan kudus ini kita disembuhkan. Lewat perjamuan kudus ini ada proteksi daripada Tuhan. Katakan amin. Lupa, itu kan bodoh. Baca ayatnya lagi, 1 Korintus 1 ayat 25. Mari baca dengan keras 1, 2, 3. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia. Dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Satu waktu saya cerita singkat. Mama saya pernah cerita dulu, tapi saya cerita lagi sekarang. Mama saya di Surabaya dikatakan kena tumor tiroid. Tahun 2016. 2 dokter Surabaya katanya harus biopsi, harus diambil. Saya dan istri berkata, jangan. Pada waktu itu kita sedang pembangunan gereja, uang sedang pas-pasan sehingga kami bilang, tunggu. Nggak bisa ini, keluarga sudah telepon, tunggu harus dibiopsi. Sehingga kami pelan-pelan kumpul uang, kami langsung terbangkan mama ke Singapura. Sampai ke Singapura mau ketemu dengan dokter, janji dengan dokter. Jadi di Surabaya ada 2 apa 3 ya, 3 dokter katakan ini kemungkinan besar tumor tiroid. Karena udah besar di sini. Harus dibiopsi. Hari Minggu saya cari gereja. Saya cuma cari perjamuan kudus dan saya temukan itu ada satu gereja Indonesia di sana. Saya bilang ke pendetanya, boleh enggak Pak? Saya minta perjamuan kudusnya. Saya bukan jemaat di sini, tapi saya percaya tubuh dan darah Kristus. Dikasih saya satu. Saya langsung lari ke atas kasih mama saya. Besok pagi waktu dicek oleh dokter. Dokter bilang ini enggak ada tumor sama sekali. Surabaya salah. Itu info yang salah. Lalu dikasih obat. Sampai hari ini mama saya sehat bugar. Bisa tai chi. Bisa senam dan sebagainya. Kadang-kadang
hal yang simple, tapi kita setiap bulan melakukannya tanpa iman pada Tuhan. Mari kita lanjutkan. Dalam makan bersama ada revelation. Mengerti akan Allah dalam pekerjaannya. Mari saya jelaskan. Mereka mendekati kampung yang mereka tuju di Emmaus. Tuhan berbuat seolah-olah hendak meneruskan perjalanannya. Ayat 29. Tetapi mereka sangat mendesaknya, katanya, tinggallah bersama-sama dengan kami. Sebab hari telah menjelang malam dan matahari hampir terbenam. Lalu masuklah Yesus untuk tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka semua gak kenal karena Yesus dalam bentuk lain. Ayat 30, mari baca bersama saya. Waktu ia duduk makan dengan mereka. Duduk ya. Ia mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, dan memberikannya kepada mereka. Ketika itu terbukalah mata mereka dan mereka pun mengenal Dia. Kata terbukalah mata mereka itu bahasa Yunaninya itu open. Open. Lewat perjamuan kudus engkau bisa mengenal Tuhan dan pekerjaan-pekerjaan Dia yang supranatural. Kata revelation, mendapatkan wahyu, mendapatkan pengertian untuk mengenal Tuhan. Oh, Tuhan itu dari sisi sini ya. Pada waktu kapan? Pada waktu makan. Saya mau tanya sama saudara. Saudara tiap minggu ketemu sama saya, apakah saudara kenal saya 100%? Tidak. Saudara akan kenal saya kalau saudara duduk makan dengan saya. Betul gak? Waktu Anda makan perjamuan kudus, saya berdoa Anda mengenal Tuhan lebih dalam. Yang terakhir, reward. Melkisedek, kita kembali ayat ini. Raja Salem membawa roti dan anggur, ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Yang membawa roti dan anggur memberkati Abraham. Diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Perhatikan ayat ini, Kejadian 14 ayat berapa? 18. Setelah itu, Kejadian 15 ayat 1. Ini salah ya, nanti kita perbaiki. Kejadian 15 ayat 1. Bahasa Indonesia, mari kita baca bersama saya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepada Abraham dalam suatu penglihatan. Janganlah takut Abraham, akulah perisaimu, upahmu akan sangat besar. Tapi bahasa Inggrisnya ditulis, after these things. Kata these things itu after apa? After ini. Setelah Melkisedek membawa roti dan anggur. Setelah itu Abraham bertemu Tuhan. Dan dalam firman-Nya dia berkata 3 pesan buat kita. 1, jangan takut Abraham. Yang kedua, akulah perisaimu. Yang ketiga, upahmu akan sangat besar. Jadi pada waktu nanti saudara makan perjamuan kudus, firman Tuhan buat saudara hari ini. Revelation Tuhan buat saudara hari ini. Yang pertama, jangan takut. Saudara, beberapa hamba Tuhan telepon saya di depan ini krisis. Pesan Tuhan buat gereja ini, jangan takut. Saudara lagi duduk kan? Nanti makan bersama kita perjamuan kudus. Mari katakan bersama saya, jangan takut. Sekali lagi taruh di dada saudara, jangan takut. Yang kedua, pesan Tuhan, akulah perisaimu. Waktu engkau angkat perjamuan katakan, Tuhanlah perisaiku. Mari ucapkan bersama 1, 2, 3. Tuhanlah perisaiku. Yang ketiga, upahku sangat besar. 1, 2, 3. Upahku sangat besar. Do not be afraid, Abraham. I am your shield. Your exceedingly great reward. Saya minta saudara persiapkan roti dan anggur.
Satu lagi. Thank you, darling. Ya, bareng-bareng aja. Saudara jangan berdiri. Alkitab berkata, duduk makan. Amin. Saudara boleh buka rotinya. Singer sudah semua? Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Yuk saudara juga baca, bukan saya yang baca. Ini bulan April, bulan Paskah. 1, 2, 3. Sebab apa yang telah kuteruskan telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan. Stop. Tuhan mau kasih memori buat saudara. Katakan, ingatlah Tuhan waktu makan minum. Dia tidak mengingatkan saudara pada hal-hal yang buruk yang saudara lewati, kegagalan. Dia bilang, ingat loh, aku duduk makan sama kamu. Ingat itu. Duduk makan artinya akan ada kemenangan buat kehidupan kita. Katakan amin. Karena itu saudara angkat dan mulai berkata, Tuhan, Engkaulah perisaiku. Tuhan, Engkaulah upah bagiku. Saudaraku sekalian, bukankah roti yang kita ucapkan syukur ke atasnya adalah persekutuan kita menjadi satu dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama. Mari kita buka cawan. Kita angkat dengan tangan kanan kita. Mari kita baca ayat ini bersama-sama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudaraku sekalian, mari katakan, oleh bilur-bilurnya aku telah menjadi sembuh. Keluargaku diselamatkan. Seluruh keluargaku diselamatkan. Saudaraku sekalian, bukankah cawan yang kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri. Bersyukur kepada Jesus.